Ya, selamat malam buat YouTube viewer kita dan juga channelnya Kang Digo ya di Facebooknya Kang Digo. Selamat berjumpa kembali dengan kita di acara Halal Bihalal episode yang kelima ya hari ini ya. Hari ini adalah episode Halal Bihalal yang kelima yang kebetulan diisi oleh Kang Digo and Band dan teman-teman OI gitu ya. Acara ini bisa disaksikan di live streamingnya YouTube kita di Rista Masta atau Ristanto Sumarsono dan di Facebooknya Kang Digo DZ gitu ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan coba tanya-tanya nih, kenapa sih kok bisa sampai Kang Digo DZ mengisi kegiatan halal bihalal virtual yang kelima di Matoa gitu kan. Jadi kita akan coba tanya satu persatu urutannya dari siapa dan kemana sehingga ujung-ujungnya bisa terjadi hal ini gitu kan. Oke, yang pertama kita akan tanya ke sebelah kiri saya nih. Coba kamera kasih lihat sebelah kiri saya. Nah, nih. Ini yang pakai kopiah ini. Ya, coba diperkenalkan diri Anda. Assalamualaikum. Kayaknya udah kenal semua Mas Wah, Bos. gitu ya. Iya. Itu Insya Allah kan- kenal ya. Itu kalau di channelnya Kang Digo, di channelku belum tentu kan. Oh gitu, Ya, oh ya, iya. gitu. Jadi harus mukadimah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Barot Usmani dari BPK Ormas OI Jakarta Barat. Oke, ini adalah Kang Barot. Jadi kita biasa, dia adalah teman OI Jakarta Barat yang bodor, yang suka ngocol gitu ya. Nah, suatu ketika di malam gelap gulita sekitar jam 2 pagi kalau nggak salah ya. Jam 2 pagi ada telepon lah berdering gitu kan, video call gitu. Buset, ini siapa yang video call malam-malam begini jam 2 pagi loh, aku di video call sama Barot gitu kan. Terus di situ dipanggil lah, ada Galuh. ada yang lain ya, ada attendant yang lain gitu kan. Nah, kenapa Mas Barot nelpon aku jam 2 pagi nih? Coba diceritakan kenapa itu Mas. Jadi sebelum saya nelpon Mas Ristanto, jadi kira-kira di Selasa malam, sama, iya. Jadi emang gerakan-gerakan menjelang subuh, Mas. Iya. Karena saya yakin di jam segitu tuh teman-teman sebagian, saya tahu orang-orang yang belum bisa tidur Oh gitu. di jam segitu ya. Saya tahu, terus kemudian Galuh ya, saya telepon Galuh. Galuh itu basisnya di Goen Band ya. Dia di Bandung, mungkin dia juga iseng juga nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena besok pagi juga nggak ada kegiatan. Sambil dia lihat-lihat dia punya mainan baru tuh Vertical Garden. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol, akhirnya ke video call. Mulailah cari mangsa lagi. Oh gitu. Iya, cari mangsa lagi Risa ngobrol-ngobrol. Risa nggak cukup katanya kalau bertiga. Oke. Kalau bertiga nggak cukup, kayaknya harus manggil orang tuanya. Jadi kalau ngobrol anak muda semua bahaya Mas Bos. Iya, jadi harus ada orang tua. Akhirnya kita memberanikan diri itu kurang lebih jam 1.15. Oh gitu. Jam 1.15, udah pagi juga ya. Dia masih inget aja jamnya Oh berapa. iya, karena belum lama, Rabu malam. Akhirnya saya telepon Bang Digo, untung-untungan. Ya mudah-mudahan diangkat, alhamdulillah diangkat. Alhamdulillah diangkat. Begitu kita video call berempat ya biasalah karena ini lagi momen lebaran kita ngucapin lebaran, mohon maaf lahir dan batin segala macam. Tiba-tiba Galuh nyetuk, Rod lu sekarang sibuk apa gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi tanya kegiatan nih. Dari kegiatan karena kan ini masa-masa pandemik ya. Udah berapa bulan pandemik saya nggak tahu juga berapa bulan sudah pandemik. Akhirnya pertanyaan standar sih Bang Haji, ngapain aja lu kata dia gitu kata Galuh kan. Ya udah alhamdulillah sih gue mah biar pandemi juga kerjaan gue tetap. Kerjaan saya kan sekarang suka tukang nyeduh kopi. Oh gitu. Tukang nyeduh kopi. Kopi manis atau kopi pahit itu? Hah? Kopi manis atau pahit? Sesuai tamunya. Sesuai permintaan. Minta pahit diseduhin, yang manis juga diseduhin. Ngobrol-ngobrol, akhirnya kan ada pertanyaan balik. Nah lu sekarang ngapain lu? Gue juga bingung, makanya gue main mainan baru. Dia punya Vertical Garden. Oh, oke. Ngobrol, akhirnya Mas Risa, di Bang Digo juga begitu. Akhirnya kan, ya udahlah bikin sesuatu, kata Bang Digo gitu. Ngapain kek? Ya apa ya dengan waktu yang sesingkat ini Bang Haji. Akhirnya nggak lama di
Rabu malamnya, malam Kamis, saya telepon Bang Haji dulu, saya nekat aja. Iya, padahal saya yakin Jadi, jam 12. Korban berikutnya? Iya, berikutnya telepon Bang Haji Yunus, nggak diangkat. Ya udahlah, gimana ya karena iseng. Besok malam begitu lagi, Bang Haji. Ngobrol-ngobrol, video call lagi. Udah kayak inilah anak-anak SMP zaman sekarang video call. Karena lama nggak ketemu kan. Lama nggak ketemu. Akhirnya Kamis malam ya Bang Haji ya. Kamis malam baru telepon Bang Haji, itu udah jam 12:30. Ya udahlah. Akhirnya saya beraniin juga nelpon, alhamdulillah diangkat. Rupanya Bang Haji belum tidur juga. Jam segitu ya? Jam segitu belum tidur ya. Belum tidur. Nah akhirnya kan karena, akhirnya saya ngomong lah bahwa kemarin saya habis video callan sama teman-teman di Goen Band. Kebetulan kita juga sama-sama pernah jadi pengurus. Oh iya, jadi pengurus pusat di 2 periode ya Bang Haji ya. Ngobrol-ngobrol, akhirnya Bang Haji, ya udahlah kapan kita ketemuan, kita ngobrol-ngobrol. Nggak ada seminggu loh Mas Bos. Gitu ya? Nggak ada seminggu, 3 hari aja. Nah pertanyaannya, akhirnya kan saya telepon Mas Bos. Jadi korban selanjutnya aku. Korban selanjutnya, Mas Bos lah korban selanjutnya. Jam berapa? 1:30 ya? 1:30 ngobrol-ngobrol. Ya udah, kan kata ente juga, lu ke studio gua aja dah. Kan nggak tahu tuh bang, baru kan belum pernah kemari. Siapa nih? Ya udah peluru berikutnya Wawan. Karena Wawan yang sering kemari, akhirnya Wawan kita telepon. Nggak Ya. ngangkat lagi. Gue lagi ada kerjaan kata dia gitu, ini juga kerjaan, ngapain ya ngapain aja, yang penting kerjaan juga. Akhirnya begitu Mas Bos. Akhirnya saya telepon gitu. Wawan dan kita janjian lah bertiga Bang Haji Yunus. Baru tadi dia berangkat pada asar, akhirnya tadi jam 2 lah menuju Luwinanggung. Oh gitu. Gitu. Jadi Haji Yunus, kita ternyata korbannya Barat nih kita kayaknya. Iya kan? Korbannya Barat sama Wawan berarti ya. coba Haji Yunus, gimana rasanya Pak Haji Yunus ditelepon Barat malam-malam gitu Pak Haji Yunus? Iya, terima kasih. Yang di awal itu kan emang saya kalau tidur tuh biasanya datanya internet saya matiin. Karena kan pikir nggak digunain lagi gitu kan. Tiba-tiba pas pagi-pagi bangun kan biasanya bukannya cuci muka ataupun apa. Kebiasaan yang sekarang ini bangun tidur lihat HP gitu. Di situ masuk tuh pas ngeliat data diaktifin masuk. Ternyata ada video call semalam nih ya kan. Banyak lagi Pak Jo? Ya lumayan gitu, banyak gitu kan. Apalagi Ada kerja keras Bang Haji. nah, apalagi yang Japri, yang grup WA juga tangting. Nah, udah, baru dah sebelum mandi tuh baca satu-satu. Ternyata ya itu salah satunya ada video call dari Bang Barot, Kang Digo gitu kan. Nah besok malamnya ternyata nih saya nggak nanggepin ke apa. Besok malamnya baru ngobrol lagi video call. Nah kebenaran saya lagi buka-buka media sosial lah ya kan. Jadinya ya udah pas itu ngobrol nih sama Barot, Kang Digo, sama Risa, nggak lama Wawan masuk gitu kan. Nah di situ baru dah Bang Barot ngutarain, yuk Bang kita bikin sesuatu lah buat kawan-kawan mungkin yang salah satunya di rumah juga bete gitu kan. Mau bikin kegiatan akhirnya muter-muter di ruang tamu aja kan, nggak bisa kemana-mana gara-gara pandemi ini. Ya udah kita bikin apa enaknya gitu. Ya udah bikin bisanya kan kita emang di musik gitu kan. Mayoritas di musik. Ya udahlah kita live aja lah gimana caranya kita bisa menghibur kawan-kawan yang di rumah lah paling nggak. Yang saya pribadi aja yakin kita itu kangen konser. Bagi kita itu konser itu ya berobat gitu loh. Kalau nggak konser sakit kita gitu. Setuju. Iya gitu. Jadi mau nggak mau kan emang apa ya dengan teknologi sekarang itu ternyata konser itu nggak harus di ruang terbuka, di lapangan ataupun ruangan besar yang di indoor. Ternyata ya dengan di studio seperti ini kita bisa konser, bisa berobat. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah malam ini terwujud gitu. Kita bisa sama-sama saling silaturahmi walaupun lewat media gitu. Mungkin itu Mas. Jadi Bang Haji kalau ibarat tadi sakit ada flu dan demamnya udah sembuh lah ya. Tinggal flu dikit-dikit aja gitu ya. Ya tinggal penyembuhan dikit lah. Paling nggak udah enakan lah. Udah enakan. Iya mungkin di musim-musim pandemi kayak gini konser perizinan nggak boleh ya kan. Di kerumunan massa nggak boleh ya mungkin ini menjadi salah satu alternatif ya untuk bisa bertemu dengan teman-teman ya, silaturahim by virtual gitu kan. Dan juga bisa menjadi tempat menghibur teman-teman kan gitu loh. Nah
Barot nih telepon belang belum gitu kan. Wah, Barot telepon awal, ditelepon bla 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 begini begitu. Oke, mau di mana? Di rumah Kang Digo. Gue bilang kalau di rumah Kang Digo nyerah. Harus ngangkat-ngangkat alat ya kan, harus manasin truk. Sementara truknya akhirnya dicopot sama Widi. Jadi kayak jalan tuh truk ya kan. Udah, kalau lu mau bawa ke sini aja, gue bilang gitu. Mumpung alatnya masih ada di studio. Tinggal datang, di set, selesai, gue bilang gitu kan. Yaudah nanti aku telepon dulu nih, aku telepon Kang Digo dulu. Udah dia telepon Kang Digo, aku telepon Riza. Jadi Bagi-bagi udah. tugas ya? Iya udah bagi-bagi tugas gitu udah. Paginya baru ya kan, kan baru semalam kamu telepon tuh kan. Semalam langsung gue eksekusi kan, oke lah gue bilang gitu kan. Ya jadi kadang-kadang sesuatu hal yang mendadak malah asik ya, malah bisa terlaksana gitu kan. Biasanya sih begitu yang jadi bos. Iya. Kalau yang udah direncanain ya gitu deh. Iya gimana nanti. Biasanya kalau udah rencana jauh-jauh nih kemana nggak taunya nggak jadi juga gitu kan. Karena kesibukan. Ya tapi alhamdulillah terima kasih buat teman-teman Mas Barot, Wawan, Haji Yunus, Kang Digo, Enben, Jebal, Mas Riza dan yang lain-lain ya. Nah kita juga kedatangan tamu tuh. Ada Bang Mul Senior, dia adalah sound engineer-nya BIP, Slang. Kebetulan beliau hadir di sini, cuma nggak masuk studio lagi di luar ya. Biarin aja mereka ngobrol. Iya, jadi mungkin kalau memang dari segi teman-teman menginginkan atau membutuhkan tempat untuk berekspresi, ya silahkan aja dipergunakan fasilitas yang ada di studio kami, sehingga bisa menjumpai teman-teman gitu kan. Nah, kemarin aku udah manggil beberapa teman-teman vendor. Aku tanya-tanya tentang keluh kesah atau kegiatan mereka selama pandemi, ya sedih lah kalau diceritakan. Nah kalau dari Mas Barot nih, kegiatan selama pandemi, tapi jangan cerita yang sedihnya Mas. Gimana cerita yang senengnya gitu Mas. Kalau cerita sedih mah udah semua orang cerita sedih gitu kan. Kita ikut pusing gitu ya gitu. Gimana Mas, menghadapi pandemi dengan gembira nih gimana Mas? Ya menghadapi pandemi dengan gembira, pertama kita tidak menghilangkan ikhtiar ya. Artinya anjuran-anjuran dari pemerintah bahwa jaga jarak, walaupun sekarang kita juga nggak jaga jarak nih. Masker juga kayak bolong-bolong ada yang pakai deh enggak. Tapi setidaknya seperti cuci tangan segala macam, itu kita jalanin juga. Di satu sisi juga kita juga nggak perlu lebay juga. Artinya kita sebagai manusia cuma ikhtiar aja tadi. Kalau kata Bang Haji cukup jaga jarak sudah, pakai masker sudah, pakai pencuci tangan sudah. Selanjutnya ya berserah diri Bang. Ngapain lagi? Iya. Jadi alhamdulillah sih saya juga selama Ramadan pandemi itu kegiatan tetap normal. Jadi apa ya, karena kalau kelamaan juga saya nggak ngerti juga apa itu namanya karantina, apa namanya lockdown. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu lamanya bete juga akhirnya. Lama-lama gitu. bingung mau kemana. Bingung juga mau ngapain kan. Walaupun tutup gitu. Oh ya walaupun kita nggak menafikan Bang Haji, ada yang namanya bantuan-bantuan dari pemerintah, dari ya apalah SMB, ormas-ormas yang lain. Tapi di rumahnya itu tuh yang kita nggak bisa ngelawan. Itu ya. Ya akhirnya sedikit-sedikit seminggu sekali kita keluar juga, kangen juga kan ngobrol-ngobrol gitu Haji. Jadi begitu Mas Bos. Oke. Artinya kita pinter-pinter lah ngakalin ya kangen-kangen sama temen-temen apa gimana. Ini juga kan di GoNBN malam ini tuh hasil dari sebuah kekangenan yang memuncak akhirnya. Jadi puncaknya di sini. Iya, bulan ya. Loh saya udah lama juga nggak kelui. Oh gitu. Iya, ditiban pandemi lagi. Udah selesai. Jadi tambah lama aja. Tambah gitu. lama. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Ya bahwa kita tadi lagi-lagi cuma ikhtiar. Bahwa Allah takdirkan kita malam ini ketemu di studio Matoa. Ya ketemulah. Alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan berkah. Gitu, amin. Terus Wawan. Kalau Wawan tuh rajin SMS, rajin WA saya. Nggak tahu kan, kadang-kadang aku jawabnya sehari 2 hari baru aku jawab gitu kan. Emang. Kadang-kadang di masa-masa begini kemarin-kemarin aku memang lagi pusing. Dalam arti mau ngapain sama ya. Kita juga mau ngapain. Tapi akhirnya daripada kita nggak ngapa-ngapain, udahlah kita studio kita coba bikin live streaming. Sebetulnya niatnya adalah untuk menampung teman-teman vendor berkeluh kesah atau seperti teman-teman vendor yang punya usaha untuk dipromosikan. Sebenarnya itu ya, aku kepengennya itu. Nah Wawan banyak lah. Jadi selama pandemi kamu ngapain aja Wan? Selama pandemi ya di rumah aja. Jawabannya datar banget, di rumah aja. Sama, Wan aku juga di rumah aja, gak kemana-mana. Ikutin aturan, tapi seminggu sebelum lebaran saya keliling Banten. Lu padahal kamu dari Surabaya, kelilingnya ke Banten. Keliling Banten, saya keliling Banten sampai ke Serang, Rangkas, baru kelar kemarin malam.
Oh gitu. Ada, kebetulan ada sedikit ada kerjaan, jadi mau nggak mau harus tinggalin rumah. Oh. Kalau nggak tinggalin rumah ya guling mas kompor. Wah ini. Iya. Jadi mau nggak mau Harus keluar. dengan keterbatasan tetap keluar untuk mencari nafkah. Iya. Ya, nah, itu tuh penting tuh. Jadi memang ada teman-teman yang sebagian teman-teman yang kalau seharinya tidak berkegiatan atau seharinya tidak mendapatkan penghasilan itu akan menjadi masalah dengan ngebulnya asap tadi kompor ya. Nah itu tuh. Oke, kalau mungkin dari Wawan dan Mas Barot seperti itu. Coba kalau kita tanya produser kita, ya kan? Produser kita adalah seorang pengusaha. Mungkin nggak ada pusing-pusingnya kayak kita kan. Ngefek nggak nih kira-kira? Nggak ngefek gitu kan. Tapi coba kita tanya sama produser kita. Kurang lebih produser kita itu ngapain aja. Terus siapa tahu produser itu punya kiat-kiat ke kita supaya bisa bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Coba Mas produser, gimana selama pandemi ini gitu? Iya, pasti ada efeknya. Enggak sebagian orang, tapi saya rasa semuanya ngefek gitu. Dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Apalagi di dunia usaha, mau apa usahanya pasti ada efeknya. Dan itu pemutusan hubungan kerja juga udah bagaikan gelombang pasang gitu. Jadi udah nggak pilih bulu lagi. Emang ekonomi kita juga nggak kuat-kuat banget ternyata. Setelah saya perhatikan saat ini, ternyata ekonomi kita itu hari ini didapat belum tentu buat seminggu. Itu kejadian di luar sana gitu kan. Jadi yang punya tabungan yang beruntung. Kalau nggak punya tabungan ya udah apa adanya gitu. Apa yang bisa dijual untuk menyambung hidup. Tapi jangan juga berkecil hati gitu loh. Soalnya kan banyak solusi yang bisa dijalankan. Paling enggak sedikit-sedikit ya usaha online lah mau nggak mau. Kalau misalnya kawan-kawan bisa bergerak di online, misalnya bisa jualan di online. Kalau emang nggak bisa ya mesti lebih kreatif lagi untuk ngebangun ekonominya itu. Soalnya di pandemi ini kan kita juga nggak tahu nih kapan berakhirnya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kalau ada pelonggaran ruang gerak dari pemerintah, ya pesan saya jangan lupakan itu aja, gunakan masker, jaga jarak, setelah aktivitas ya sampai rumah, mandi, mungkin itu gitu loh. Tapi mudah-mudahan aja sih, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu gitu. Jadi kita bisa hidup normal kembali gitu. Kalau menurut saya sih itu. Oke, jadi mungkin ke depan kehidupan kita akan berbeda dari kehidupan sebelumnya ya kan. Kalau sebelumnya kita ketemu jabat tangan, pelukan. Sekarang kalian tadi masuk langsung gue suruh cuci tangan dulu, langsung gitu. Langsung gue cuci tangan dulu, gue bilang Jadi gitu. Baru salaman. Jadi buat teman-teman yang nonton live nih ya, artinya studio Matua ini sudah memenuhi standar kebersihan. Jadi kalau kita mau masuk studio, itu langsung nggak salaman dulu, cuci tangan dulu. Bahkan ada 2 keran. Ada sabun mencuci tangan, ada juga itulah hand sanitizer. Iya. Jadi insya Allah kita di sini bersih ya. Bersih. Iya, tinggal paling kalaupun yang dilanggar jarak aja kita langgar. Ya. Paling gitu. Ya mudah-mudahan itu anggaplah gini dalam arti kehidupan yang new life katakanlah new life, new normal life gitu kan. Bahwasanya kita nanti harus sering-sering membersihkan diri kan, berarti gitu. Membersihkan diri ya mungkin sudah diajarkan dari dulu kan, suruh wudhu, berarti kan bersih diri kan. Cuma kalau wudhu nggak pakai sabun aja gitu kan, kalau sekarang tambahin sanitizer kan. Cuma itu aja cuma bedanya. Jadi saya rasa kalau mungkin buat teman-teman muslim kebersihan udah nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu dipertanyakan lah. Ya kalau buat teman-teman muslim insya Allah siap. Karena udah duluan. Jadi nggak perlu dipertanyakan kalau bersih gitu maksud saya. Cuci tangan gitu kan. Kecuali kalau masuk studio suruh wudhu dulu, nah, itu beda. Mau jamaah. Nah itu beda gitu. Jadi kan tadi himbauannya cuci tangan dulu gitu cuci tangan. Nggak nyuruh wudhu kan aku kan. Ya. Kalau keadaannya terus begini gitu kan. Kita juga nggak tahu sampai kapan seperti tadi katanya Haji Yunus. Terus kita mau ngapain kan gitu kan.
Ada nggak program-program dari produser ini untuk teman-teman atau teman-teman punya program yang bisa diajukan ke produser gitu kan? Kalau aku bilang tadi ngobrol di depan, udah produser. Produser apapun kegiatannya nih, barang online, hubungi produser gitu aja udah. Iya kan? Biar produser yang mikirin nih. Biar pusing sendiri. Aduh, jadi aku juga aduh. Dia kesempatannya emang begitu ya. Dalam arti ada opportunity untuk di virtual, monggo dikreatifkan gitu kan. Jadi misalkan nanti Barot mau ngaduk kopinya by virtual bisa. Iya, nanti kita telepon Barot pakai aplikasi. Barotnya ada di rumah, tapi kita tayangkan di sini bisa. Gitu kan? Bisa. Jadi kalau Wawan ngapain aja Wan? Ke depan itu, ke depan. Ke depan ya, Kita ke Surabaya lagi Wan. oke lah. Melu. Ya ke depan sih karena kan saya kan cowok panggilan, jadi kalau dipanggil orang baru kerja gitu. Cowok panggilan. Serem juga ada cowok panggilan. Cowok gitu. panggilan. Jadi kalau dipanggil orang baru kerja. Ya ke depannya sih berharap normal kembali. Ya pastinya akan kembali. normal gitu kan. Cuma kan tadi kata Bang Haji Yunus kan nggak tahu kapan berakhirnya Bang Haji. Ya itulah harus kembali. Kalau harus new normal ya harus mengikuti anjuran yang pemerintah yang anjuran sekarang. Dan untuk berkegiatan lagi biar ekonomi juga nggak ambruk Bang Haji. Mungkin. Intinya mah kita tetap taat. taat, Cuma taat. kadang-kadang kita terpaksa gitu kan. Terpaksa harus melangkahkan kaki keluar untuk supaya dapurnya ngebul kan? Ya, kata Pak Haji kan kalau yang punya tabungan beruntung. Sedangkan yang punya tabungan ya nyungsep kalau nggak keluar. Aneh sih ada tabungan, ada. Cuma isinya nggak ada. Celengan ada ya, celengan. Jadi emang begini Mas Risanto, jadi 2 minggu sebelum Ramadan, saya itu baru selesai kerjaan saya landscape. Oh. Landscape, saya bikin kolam koi. Wis Kolam mantap. koi. Kolam koi. Nah sebetulnya pas saya udah selesai itu Bang Haji ada 2 orang yang telepon. Ya udah ntar habis lebaran lu kerjain di rumah gue ya. Ada di daerah Tangerang, Cimone sama di daerah Ulu Jami tuh. Udah. Tapi ternyata keadaannya seperti ini gitu. Jadi nggak bisa dieksekusi. Jadi sementara nggak bisa dieksekusi dulu. Belum lah, belum bisa dieksekusi. belum. Nah tadi untuk tetap bertahan hidup ya tetap lah tadi berusaha dan jangan juga meniadakan doa. Iya. Jadi intinya Ya, wajib lah itu. intinya ya usaha dan usoli lah. Ya, Insya Allah cukup usaha dan usoli. Jadi tenang, tenang. Insya Allah tenang. Lama-lama kayaknya Bang Barut bisa jadi ustadz nih kayaknya. Emang udah Enggak, ustad. mumpung lagi pakai kopiah. Jadi Iya. gitu Mas Bos. Oh gitu. Oke. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol juga sama teman tenda. Jadi di awal-awal pandemi itu mungkin sebulan 2 bulan kegiatannya masih mantap. Makan tabungan katanya. Buset, makan tabungan. Aku pikir mantap itu apa? Makan tabungan. Buset. Di bulan-bulan ketiga dia udah manset. Makan aset. Asetnya dijual-jualin buat bertahan. Jadi sampai seperti itu. Ya alhamdulillah kita enggak lah, mudah-mudahan jangan ya dalam arti. Makanya gimana caranya kita berkreativitas, berkreasi, kita punya peralatannya, kita punya manpowernya, kita punya SDM-nya, kita punya segalanya. Yang kita punya dalam arti skup yang kita punya ya. Monggo silahkan dimanfaatkan bagi teman-teman, monggo. Gitu. Jadi kita mau tanya juga sama produser, kira-kira produser program ke depan yang paling deket apa nih produser? Ya kalau untuk saat ini saya juga bingung ya yang ke depan itu yang enak apa. Tapi menurut saya ya seperti malam ini sebenarnya gitu loh. Apalagi kalau teman-teman bisa lihat di layar kan ada barcode tuh. Nah itu kawan-kawan bisa berdonasi lewat situ untuk kita berbagi lah. Berbagi buat kawan-kawan yang menghibur malam ini ataupun ke depannya. Jadi seperti bos tadi yang bilang ya kan, kalau emang mau berkreasi di sini ada tempatnya gitu, difasilitasi lah gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang masih bisa punya kreativitas tinggi, ayo dibangun. Entah itu bisa jualan online ataupun bisa mengerjakan sesuatu yang halal, mungkin itu satu-satunya jalan yang terbaik lah. Mungkin dari saya itu. Oke tuh, jadi buat teman-teman kalau memang ingin melakukan kegiatan silahkan hubungi produser.
Gitu kan? Siap. Iya, kalau udah Siap. kalau udah Ya, mau dihubungin gimana wah, lagi? mau gimana kita Kalau hubungin. ngomongin aku kadang-kadang aku bangunnya siang kan. Ah. Nggak Yang ketemu penting tuh. hubungi aja ya. Iya, Iya. pokoknya mau ingin melakukan kegiatan sesuatu secara virtual, hubungi produser aja, ya kan. Tim kreatifnya ada Bang Barot, ada Wawan. Setelah mereka kelar, enggak, baru ini kan laporan ke aku. ini mumpung live nih ya bagi teman-teman ya yang berkegiatan berkesenian Bang Haji ya. Kalau satu waktu mau ada rencana live streaming bisa juga langsung ke Matua Corner atau yang enak sih via Bang Haji Yunus. Ya, tetap lewat produser lah. Iya, jadi bagi teman-teman OI yang mau konser virtual lah katakan ya, konser boleh. virtual. Konser virtual. Silakan hubungin Bang Haji Yunus. Insya Siap. Allah nanti kita siap nganter sampai ke Matua. Difasilitasi. Difasilitasi. Gitu. Jadi jangan sungkan ya. Oh iya, monggo. Jadi mungkin gini, dilihat juga animonya. Nanti kita tanya sama Kang Digo di Facebooknya, bagaimana komentar teman-teman, apakah kegiatan ini kepengennya continue atau gimana, kan kita juga dengarkan feedback mereka kan. Tapi paling enggak ini udah jadi pemantik lah ya. Ya paling tidak kan ini proyeknya tim kreatif Barot dan Wawan, juga produser Haji Yunus gitu kan. Untuk bisa merealisasikan itu bukan hal yang mudah. Ya kan? Karena Bang Barot harus nelponin aku jam 2 gitu kan. Itu tadi aku mikir jam 2 malam siapa yang nelpon gitu kan. Jadi sama kayak Bang Haji akhirnya bangun juga Bang. Padahal itu baru dapat nomor. Langsung telepon. Iya, gara-garanya tuh karena aku komen di Facebooknya dia Bang Haji. Iya. Aku komen di Facebooknya dia. Terus dia messenger ya. Iya. Nomornya berapa? Ya ada. Ini kayak proyek ini. Aku kasih gitu kan, aku kasih. Dia nelpon nggak aku angkat. Ih siapa nih nomor nelpon aku kan. Terus dia ngomong, aneh Barot. Oh baru gue angkat. Kalau nomor-nomornya nggak aku kenal nggak aku angkat. Jarang aku angkat gitu kan. Om Riz ini korban telak be. Baru kasih nomor langsung telepon. Jadi udah eksekusi terakhir nih aku gitu. Ya udah tadi, ya terima kasih ya buat teman-teman, sehingga ya aku juga senang ya teman-teman bisa ngumpul di sini, terus bisa memanfaatkan studio, terus bisa saling bersilaturahim walaupun lewat virtual. Di titik itu kita udah senang sih gitu. Ya coba digalang aja, tinggal nanti tim kreatif ngelistingin siapa-siapa yang mau virtual, tinggal di-sounding ke produser gitu kan. Kalau memang itu nanti bisa continue, kita tanya juga ke Kang Digo and Band, apakah beliau-beliau mereka-mereka ini berkenan untuk live seminggu sekali atau bagaimana kan. Tinggal bagaimana animonya, bagaimana approach-nya gitu. Kalau kita mah siap sedia. Ada yang lain lagi nggak kita mau ngobrolin? Kadang-kadang aku udah bingung juga mau ngobrolin. Ini bandnya mana, bandnya nggak nyampe-nyampe. Kita udah ngobrol ngalor ngidul. Lama bandnya nggak datang-datang ini. Gantian lagi ngopi dulu. Sebat. Enggak, karena kayaknya dendam. Tadi kita apa kerjain. Mereka lagi soundcheck udah aku live gitu kan. Kayaknya mereka, asem nih. Jadi latihan terus. Iya. Udah 6 lagu masih latihan aja. Ternyata udah di live gitu kan. Padahal belum jatahnya live, tapi udah aku sengajain live. Halo, teman-teman band, kapan mau ngisi nih? Pak I masuk dulu sekalian bisa lebaran sama. Ya boleh monggo. Satu lagi. Jadi Boleh, gini, boleh. buat kawan-kawan yang mau berkesenian khususnya band, bisa hubungin saya. Facebooknya saya itu Yunus Purnama B. Atau kalau mau lewat HP juga bisa. Di bawah udah ada nanti sih, tapi belum ditulis. Asik. Ya, 0813 ya, 0813 1098 95 09. Nah nanti ya juga ada lah di running text juga bisa kawan-kawan, apalagi kawan-kawan yang sudah menyaksikan di Facebook yang di tempat Kang Digo, saya kan juga kan membagikan juga live-nya. Jadi nanti kawan-kawan bisa nyari lah Facebooknya saya, Yunus Purnama B. Jadi apalagi kalau kawan-kawan sekitaran Jabotabek, insya Allah kita nanti buat agenda, misalnya kita jadwal, kita nggak tahu nih ke depannya nih berapa banyak peserta yang mau konser virtual ya kan. Jadi ntar kita agendakan, kita buat jadwal, kita koordinasi lagi juga sama Matua Studio, kapan akan ditayangkan gitu, ataupun kapan dapat pelaksanaannya. Mungkin tambahan dari saya itu. Ya, jadi apa tadi ya Bang ya, tetap koordinasi ya. Yang paling penting itu koordinasi ke Bang Yunus, karena kita nggak tahu kan schedule di sini kan. Ya. Schedule di sini, maka paling nggak seminggu sebelumnya sudah hubungin Bang Yunus. Tinggal nanti
kita kreatif kayak Kita gimana. match jadwalnya Iya, dengan yang di kita sini. match jadwal dengan yang ada di Matua Ya, Studio. karena di situ juga mungkin ada reguleran. Kita buat reguler itu selama halal bihalal itu full sampai hari Minggu besok. Tapi di minggu depan mungkin kita akan bikin 3 kali atau 2 kali seminggu. Jadi nanti mana yang available itu yang bisa aku masukin. Yang pastinya malam minggu kita akan tetap live. Cuma di hari biasanya kita masih pilih ya antara Rabu atau Selasa. Gitu. Jadi nanti misalkan mau live itu mungkin di antara Selasa, Rabu sampai Sabtu malam. Dan kita live-nya tetap malam di jam 8, jam 9 gitu. Ya baik, buat teman-teman yang ingin request lagu mungkin ya, boleh silahkan diketik di komennya Facebooknya Kang Digo. Nanti sama admin di broadcast akan coba disampaikan kepada Kang Digo and Band sehingga bisa dibawakan. Siapa tuh ada yang kangen pengen nyanyi lagu ini gitu kan, lagu itu gitu. Tadi sih udah lihat tuh ada beberapa requestan tuh yang Udah ada 2 yang udah dinyanyikan. 2. Tapi Oh, udah gitu. tapi udah ada yang dibawain 2 lagu. Udah Udah dibawain. dibawain. Oke, mungkin nanti coba Wawan di komen-komen Kang Digo apa yang ingin dibawakan nanti disampaikan ke teman-teman band sehingga bisa dinyanyikan. Paling tidak teman-teman yang menyaksikan senang kan? Wah, lagu requestnya dinyanyikan. Monggo. Ini mau request sampai subuh juga boleh. Tergantung kalau teman-teman bandnya kuat apa enggak. Kita mau live sampai subuh juga kita jabanin gitu kan. Ada pesan-pesan selanjutnya nggak? Sambil nungguin band. Apa ya, enggak lah. Ini bercanda kayak biasa seperti biasanya. Jangan jaim-jaim, mentang-mentang di live terus kamu jaim gitu. Enggak, ngeri juga kan pesen-pesen kan Oh, gitu. gitu ya? Iya. Kalau pesen makanan sih enak juga Oh, tuh. gitu ya? Gocek. Kalau enggak pesen kopi lah yang enak lah. Kopi Iya, ada, kopi. kopi pahit yang enak tuh. Ini gimana Pak Wawan? Ya, Wan jangan diem-diem bae Wan. Ini aku udah kehabisan materi nih buat ngomongin apa nih. Ini bandnya gak dateng-dateng lagi nih. Mulai gak bisa mati, saya gak ada materi, Pak. Kang. Iya, pokoknya kita tunggu sampai band masuk, kita nggak bubar. Kita di sini aja udah. Ayo lu Kang. Gimana Kang, tanggung jawab Kang. Masa produser di karantina di dalam studio Kang? Iya. Ya jadi buat teman-teman tadi ya. Selain mau request lagu boleh. Terus kalau kepengen tampil boleh hubungi Haji Yunus sebagai produser. Hubungi tim kreatif dengan Mas Barot, Mas Wawan. Boleh monggo gitu kan. Nanti biar Kang Digo juga nggak pusing ya kan. Daripada Kang Digo yang balesin satu persatu kan pusing deh. Mending langsung ke tim kreatif atau produser. Nanti Kang Digo tinggal terima. Oh ya manggungnya minggu ini. Nah, udah gitu. Jadi lebih baik begitu gitu kan. Kalau langsung ke Kang Digo ntar Kang Digo bingung. Kang Digo akan koordinasi sama siapa dulu nih? Koordinasi sama Barot, koordinasi sama Wawan, apa atau sama produser gitu kan bingung kan? Ya kalau Kang Digo mah fokusnya udahlah di musik aja. Nah, udah Mungkin tampil. kita sebagai tim nanti yang bisa insya Allah bisa ngejembatanin kawan-kawan gitu. Iya, Jadi harus nanti begitu Bang. iya kita buat jadwalnya yang enak seperti apa. Nanti kita hubungin ulang bahwa yang bersangkutan angkat tampil di hari apa, jam berapa. Dan harus di studio juga sebelum live jam berapa untuk menyesuaikan gitu kan. Jadi kawan-kawan juga supaya nggak kaget gitu tiba-tiba main jam 8 datang jam 7 ya janganlah. Jangan paling nggak 2 jam 3 jam sebelumnya biar enak gitu kan. Woi itu tukang drummer datangnya jangan mendadak dong. Drumnya belum di set udah datang aja dia. Drummer mana drummer tuh? Panggil lagi. Panggil Panggil lah, lah. bandnya lah, panggil lah. Kita udah capek ini ngomongnya. Apalagi yang mau diomongin? Bahannya udah habis nih. Bahannya habis. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Tersangka drummer. Ya. Udah datang-datang drumnya belum di set. Satu. Iya Monggo, kan? monggo. Jadi gimana Mas Risa? Jadi coba kamu ceritain aja. Kamu tuh kamu tuh jadi korbannya Barut atau gimana aja? Termasuk korban gak? Termasuk. Oh gitu ya? Dia langsung termasuk gitu. Dia langsung spontan loh jawabannya loh. Bingung gitu. Terakhir kayak semalam tiba-tiba telepon. Gimana Mas Isa? Jadi gitu.
gimana maksudnya ceritanya gimana dulu nih jadinya. Udah langsung nyusun jadwal sama Mas Ranto. Ya udah sama Mas Ranto sama Bang Yunus. Siapa tahu bisa jadi semangat buat teman-teman yang lain Om ceritanya. Iya siap. Karena aku begitu ditelepon sama Bang Jampang ini kan, aku langsung telepon kamu juga aja. Pertama telepon-teleponan kita nih. Oh, Video jadi? call Wah, aku, Kang ternyata. Digo. Nah, Ternyata kalian udah telepon duluan. heeh. Wah. Habis itu kan aku ada kebiasaan kalau jam 1 pagi itu sekarang main game. Main Oh game. gitu. Main COD itu kan lagi perang nggak bisa disambi kan. Oh gitu. Di video call ya, video call lagi bareng. Jadi gamemu terlupakan nih. Oh, ketembak Jadi udah. harus mati duluan. Selesai, ya. Kamu ternyata membuat avatarnya dia mati gitu ya. Tapi Mas Barut asli keren, cakep Mas. Asik lah. Bukan cakep Mas, ganteng. Dia jago. Jago memaksakan kehendak. Pokoknya harus jadi Mas, harus jadi gitu. Iya, mau gimana? Aku udah gak bisa ngomong-ngomong terserah. Udah tuh gitu. Enggak kan kalau studio gimana musisinya Mas? Kalau musisinya udah oke, udah siap, studio harus siap juga. Tadi rencana kan mau di rumah Kang Digo gitu. Mm-mm. Jadi pakai alat seadanya segala macam. Aku keberatan. Dalam arti kalau aku harus bongkar ini, terus bawa ke sana, aku keberatan, aku ngomong sama dia. Udah kalau emang mau kesini aja, aku bilang gitu. Iya. Malah tadinya di rumah Kang Digo sebenarnya untuk mapping awalnya pakai handphone, Mau standby sederhana gitu lah ya. Oh, pakai handphone berapa biji gitu. Tapi kemarin kita udah ngomong sama produser, waktu kita ketemu di tempatnya Pak Sekjen ya. Waktu kita live streamingnya Danes, di tempatnya Mas Rofi, kita udah ngomong sama teman-teman OI Jakarta Timur waktu itu, sama Mas produser Haji Yunus. Kalau mau membuat sesuatu, buatlah yang bagus, yang standar kata Mas Rofiq gitu. Jadi aku udah memberikan pengertian juga, pemahaman juga kepada teman-teman itu bahwasanya membuat sesuatu jangan asal, walaupun bisa dengan Terkonsep gitu ya, ya. walaupun bisa dengan asal, tapi kalau dilakukan dengan terkonsep, rapi, dengan kualitas yang bagus, tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri kan buat teman-teman juga gitu loh. Jangan pas lagi nge-live cuma pakai handphone, ya kualitasnya kan seperti itu, nggak bisa dikatakan bagus ya, di standar pun enggak kan gitu. Jadi silakan monggo kalau memang mau kita fasilitasi dengan broadcast system kita siap sedia gitu kan. Ini luar biasa langsung. Alatnya itu lihat tuh. Dari lantai sana ke lantai sana tuh. Bener. Terima Ini kasih penuh banyak. loh ini. Terima kasih banyak loh sama Matoa Studio, bener. Penuh loh ini ya Bang ya. ini kualitasnya asli loh. Saya ngeliatnya gini loh. Saya itu biasanya cuman live mengandalkan HP. Sekuat-kuatnya HP nggak lebih daripada 2 jam udah panas. Panas. Ya kan? Ini kalau kita mau nih sampai subuh juga jadi ini live gitu loh. Tinggal kuat-kuatan wifi-nya aja gitu kan. Cuman ini bener loh. Saya menyaksikan sendiri waktu konser virtualnya Dennis sama kawan-kawan BPKW Jakarta Timur itu saya kaget gitu. Sampai segininya kah persiapannya gitu kan. Bener-bener udah kualitasnya mungkin TV kali ya. Kalau konvensional broadcast Broadcast itu ya. udah bener-bener profesional yang kita dapat gitu loh. Malam Operatornya banyak tuh sebelah sana. iya. Kameranya tuh. Iya operatornya banyak loh. Iya, bener. Asli Iya, serius. dan akhirnya saya yang senang akhirnya. Saya menjadi penculik yang baik saya. Iya. Merasa berjasa menjadi- ya. Iya, jadi penculik yang baik itu saya termasuk penculik yang baik. Kita nggak bisa nolak kalau Bartu udah ngomong. Apalagi kita. Sama. Masalahnya ngomong sambil memelas gitu. Kalau itu, sama band itu galak, bagian ya. itu, bagian. Skenario ya. trik ya. Jadi gimana? Bandnya kapan mau main ini? Baru drummernya doang yang Kang datang. Digo, Bang, lagi nyeduh kopi kayak gini. Oh, Ja, kegiatanmu selama pandemi itu masih ngajar nggak Ja? Masih. Kan sebelumnya saya ngajar offline, kelas-kelas gitu. Mereka datang. Tapi karena pandemi ini memang dipaksakan harus online. Gitu ya? Jadi Udah nggak ke studionya udah Mas Gilang? enggak. Jadi mereka online tinggal sepakat aja apa mau pakai aplikasi apa nih gitu. Oh, gitu. Ada yang Zoom, ada yang WhatsApp gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau saya juga nambah sound card untuk handphone yang kayak iRig segala macam tuh. Paling enggak biarpun dari handphone tapi detil suara dari pukulan elektrik tuh
nangkep mereka tuh. Aku masih ingat dia berkali-kali nelpon dan WhatsApp, Mas aku mau minjem mic drum. Lu urusan sama Wuri jangan sama gua pusing. Masa gue suruh nyanyi mic drum di mana posisinya kan aku juga gak ngerti gitu kan. Lu tanya sama Wuri deh posisi mic drum di mana. Pas aku nanya Mas Wuri, Mas aku mau pinjam. Waduh dipakai semua Mas gitu. Wah lah kayak job gini. Nah, sebetulnya kita punya 3 set, tapi kalau pas hari itu keluar 3 set ya nggak bisa keluar juga kan. Gitu. Cuma kan sekarang kamu punya begini nih, Ja. Aku lihat kamu sering cover pakai drum elektrik gini kan. Dan sebenarnya kalau pas saat kayak gini di rumah gitu ya, kan ada yang aku tuh sebenarnya drummer yang sebenarnya anti pakai elektrik sebenarnya. Iya, aku inget itu. Terus pakai kahun lagi, itu juga aku agak anti. Jadi terus begitu pandemi ternyata mau nggak mau, ini abaikan aja suaranya. Kalau suaranya udah pasti robot lah. Yang penting touching pukulannya itu, kalau dua udah kepukul aja ini suara tom udah gitu cukup. Tapi kalau untuk feel rasa kayak main reggae itu harus, kan reggae itu gabungan antara soft dan kasar. Hi-hat-nya. Ya tentu beda ya, akustik sama pad elektrik ini kan tentu beda. Kalau ini kan, tapi sebenarnya bisa kamu adjust juga di masing-masing channel kan masih bisa kamu adjust ya. Bisa. Tapi ya memang kalau kelasnya musisi dikasih digital tetap aja kepengennya kan dinamis ya kan. Betul. Kamu kan kepengen dinamis. Mukulnya keras-keras, mukulnya pelan-pelan gitu kan. Kalau ini kan enggak. Untuk situasi gini cukup banget. Apalagi untuk kebutuhan gini gitu. Ini cukup ngebantu dia pasti tuningnya kan outnya lebih, suaranya lebih gampang. Mewakili lah. Mewakili kekangenan kamu gebuk drum pearl gitu kan. Nah kalau dalam kondisi gini di setting drum akustik, ada di sana yang main gitar. Aku mukul simbal di sini dies gitu kan. Pengeng gitu. Nah berarti salah satu solusinya asal jangan kahun aja. Tapi udah aku siapin juga kahun sih. Ya, bengkak. Jarinya bengkak. Pedes gitu ya. Pedes. Ya gitu. Jadi kadang-kadang namanya musisi itu memang meminta sesuatu ya. Kalau kayak riders gitu kan. Kita kalau lagi di sewa sama IO atau penyelenggara event terus yang datang artis itu biasanya ngasih riders. Yeah. Kepengennya begini, kepengennya Standar begitu mereka, gitu ya. kan. Satu drum bisa dikasih mic atas bawah kali 8 udah 16 ya kan. Belum ampli cuk udah keluar udah di direct kasih todongan gitu kan. Nah, itu kan mungkin karena kepingin mendapatkan suara yang dia inginkan kan gitu kan. Mereka riders itu tuh sebenarnya ngerti nggak mereka itu? Nah, aku bingung Mereka kalau di titik itu. riders Mas, aku snare minta todong 2 atas bawah. Atas bawah. Ya biasanya kalau yang minta krunya yang spesialis untuk itu dia pasti ngerti. Rodris itu. Yang bawah ngambil suara snappy-nya, suara snappy snare atasnya untuk ngambil sound untuk headnya. Nah kalau player itu kadang-kadang banyak teman-teman drummer itu cuman bisa main tapi nggak paham drum. Oke. Jadi drum itu kalau jadi drummer tuh harus paham kayu, karakter kayu, headnya harus paham. Jadi begitu dia minta mic 2 tuh dia tuh tak tanya teman kadang, Mas tuh ngerti maksudnya fungsinya 2 itu. Bagusnya gitu pokoknya Mas. Jadi karena ikut-ikut. Bukan karena knowledge gitu kan. Lah, tapi kalau sound kapasitas semua 30.000 ke atas. Ditodong atas aja udah enak Mas. Tergantung mic-nya juga sih. Terus ditodong atasnya mic bagus terus sound out 30 udah enak gitu. Tapi enaknya gitu berarti. Tapi kalau dia bisa ngejelasin atas tuh buat ini, bawah tuh buat snappy itu kan lebih enak. Ya kadang-kadang mungkin juga kayak teman-teman kru itu kurang paham tuning kalau aku bilang. Tuning. Kalau permintaan artis pastikan dipenuhi ya. Cuma tuning kadang-kadang kan terkendala. Bagaimana suara snare yang standar, bagaimana suara tom 1 standar. Harus sesuai karakter. Nah itu dia. Masing-masing. Kadang-kadang kita terbentur. Kita bawanya misalkan mereknya Pearl. Sementara suaranya diminta menyerupai Tama atau siapa gitu misalkan itu. Itu kan sesuatu hal yang sebetulnya tidak pas. Karena apa? Tiap-tiap merek membawa karakteristik tersendiri kan gitu. Beda kayu, beda karakter. Ya, gitu. Kalau aku kapan mau digebuk lagi nih drummer? Bentar lagi. Nah kalau cerita di GN Band nih, mungkin Bang Yunus, Bang Barot juga sejarahnya dari dulu tahu gitu. Jadi kita sering main di teman-teman OI. Jadi saya belajar tuning, miking segala macem itu pakem Pak De. Jadi makingnya ini jaraknya sekian senti gitu. Tapi pengalaman baru buat saya akhirnya ternyata musisi itu harus pintar-pintar improv. Jadi
kadang-kadang pas manggung nih ke teman UI, acara teman UI gitu. Jadi semua drum mic-nya cuma satu gitu. Itu tetap memang, loh satu ya gitu. Oke, siap. Ya tetap diajar mau nggak mau dia. Tetap main. Nah itu kan. Nah, jreng. Tuh kan? Enggak, kita dikerjain balik sama dia. Kita dikerjain balik gitu. Terus Kang Digo pernah, panggungnya gede. Amplinya mana bawa gitar? Amplinya segini nih. Wih ini amplinya. Panggungnya gede. Jadi lucu gitu ya? Lucu. Song dangdutan. Banyak hal yang lucu lah gitu ya? Tapi jadi ilmu baru juga Pak di akhirnya. Jadi musisi itu tuh ternyata selain dia punya pakem sendiri, terus dia harus pintar improv aja. Terus ketiganya udah hajar aja udah. Jadi kamu bagaimana melihat situasi dan kondisi di lapangan, kamu terapkan dengan idealisme gitu kan? Sementara kamu kan idealis ya kan? Iya. Aku maunya begini. Sementara di lapangan nggak ada yang sesuai keinginan kamu gitu kan? Akhirnya Udah kamu telepon Baut lah. Ayo akhirnya jreng lagi ya. kalau udah gitu kan kadang cuma ngumpul, iki biar kita drumming ini, ampli ini. Hajar we. Ayo Kang, sini Kang. Ayo Kang Niko masuk. Sudah dinanti-nanti juga ini. Iya boleh. Diwawancara nih bintang tamu kita. Ya ini Siapa? adalah. Apa perlu dinyanyikan lagu Indonesia Raya nggak nih? Boleh. Oh ini Nih, bass tukang betot. ser. Halo lu yang sebelah kiri Bang. Gimana Mas Barat? Mas Jebal. Waduh, kita ngumpul nih ya. Ya udah sebelum kalian lanjut, mungkin dari teman-teman tim kreatif sama produser ingin menyampaikan. Orang kita pun satu band juga jarang ngumpul Pak. Oh gitu ya? Kita ngumpul kalau pas ada job. Iya. Kalau nggak ada job kita nggak Itu ngumpul. aja ya? Iya. Jadi ngumpulnya cuma itu. Latihan juga nggak pernah. Oh, se. Latihan di panggung. Berarti kualitas kalian tidak diragukan. Jauhkan. Kalau orang lain kan latihan sampai seminggu gitu kan. Heeh. Untuk cuma manggung 2 jam, Mam, Iya. atau 1 jam. 2 tahun. Iya. Kita latihan terus, Kang. Itu bertapa kita. Jadi Rod gimana, Rod? Mau salam-salam? Iya dong, Rod. Boleh. Bang kalau Yunus nanya. nanti nyanyi satu lagu, Katanya mau Barot ngucapin satu apa gitu lagu. terus. Mereka Ya nggak? kasih ke mereka. Todong dulu. Trio sekaligus. Bang Yunus mau lagu apa? Mas Barot mau lagu apa? Biar kita ngapalin dulu. Berarti buat minggu depan judulnya. Enggak, sekarang kita Ya di list aja dulu. di list dulu. Oke, siap. Kalau silakan Rod, kalau mau kamu berlebarannya mau nggak? Ya, mau. Oh iya. Boleh. Kayaknya duduk aja dah. Ya udah, Kameranya duduk mentok. Ya, oke. Oh iya. Ya buat kawan-kawan dari kami yang malam ini kan live Digo udah ada, tinggal tarik. mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Udah cukup. Oke. Kami ulangi lagi gitu. Ya. Cukup lah. Intinya mohon maaf lahir dan batin. Iya. Gitu sih. Oke, sekarang gilirannya para tukang genjreng. Ya, kita kembalikan kepada teman-teman band. Matur Silakan suwun, Om, disaksikan Bang Yunus. Matur suwun. sampai subuh. Makasih. Berarti kita nggak ada break ya sampai subuh. Ngeband terus ya. Encok ya, langsung encok. Paling 30 menit kita. Oke, 30 menit ke depan.